Pemirsa, sidang sengketa perdana hasil pemilihan legislatif 2024 digelar Mahkamah Konstitusi hari ini. Total ada 79 perkara yang akan disidangkan pada hari ini yang terdiri dari permohonan berbagai partai politik dan individu. Setelah menyelesaikan sidang PHPU Pilpres, hari ini Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa hasil pemilihan legislatif. Sebanyak 297 perkara PHPU Pileg 2024 diterima oleh MK, di mana 171 diantaranya diajukan oleh partai politik dan sisanya dari individu. Menurut juru bicara MK, Fajar Laksono, sidang sengketa Pileg akan dibagi ke dalam 3 panel. Untuk agenda hari ini adalah sidang pendahuluan dengan mendengarkan pokok-pokok permohonan termohon. Nantinya semua pihak baik pemohon, termohon, KPU dan Bawaslu mendapat kesempatan untuk menyampaikan keterangan sebelum sidang pembuktian. Dalam sidang kali ini, Hakim MK Anwar Usman tidak bisa ikut mengadili perkara sengketa Pileg yang berpotensi mengandung konflik kepentingan dengan dirinya. Untuk itu, MK telah mengatur jadwal agar Anwar Usman tidak terlibat dengan sidang sengketa yang berhubungan dengan Partai Solidaritas Indonesia. Yang pasti untuk Hakim Konstitusi Anwar Usman itu sesuai putusan MK kan tidak boleh ikut mengadili perkara perselisihan hasil Pileg yang potensial mengandung konflik kepentingan dengan beliau. Dalam konteks ini pemohon yang itu adalah PSI, gitu kan, konflik kepentingannya di situ. Dan kita dalam manajemen distribusi perkara kemarin sudah menghindarkan Hakim Konstitusi Anwar Usman untuk tidak memeriksa pemohon yang itu adalah PSI. Sidang sengketa Pileg akan dilaksanakan sejak hari ini dan putusan akan dibacakan pada tanggal 10 Juni mendatang. Dari Jakarta, Zinka Neila, Yohanes Billy, TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya hari pertama sidang sengketa pemilihan legislatif di Mahkamah Konstitusi, kita langsung bergabung dengan reporter TV One ada Kristanti Yosefa. Kristanti, untuk agenda sidang hari ini apa saja dan poin-poin yang mengemuka di persidangan apa saja yang menarik? Baik Gina Vita dan juga pemirsa, benar sekali bahwa pada hari ini Mahkamah Konstitusi melakukan sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU, terutama terkait dengan pemilihan legislatif tahun 2024. Sidang telah berlangsung sejak pukul 8 pagi tadi sampai saat ini masih juga tengah berlangsung, pemirsa, yang mana ini berlangsung secara paralel. Terdapat 3 panel yang secara bersamaan ini melakukan sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan seperti itu. Kalau tadi siang ini sudah ada sejumlah provinsi atau perkara-perkara di sejumlah provinsi yang sudah dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Pada saat ini di panel 1 tengah berlangsung pemeriksaan pendahuluan terhadap perkara-perkara yang ada di Provinsi Riau. Kemudian di panel kedua tengah berlangsung pemeriksaan pendahuluan terhadap perkara-perkara yang berada di Provinsi Jawa Tengah, dan di panel 3 terhadap perkara-perkara yang berada di Provinsi Papua Tengah, karena memang ini juga dibagi berdasarkan provinsi seperti itu. Terkait dengan total perkara ini memang terdapat 279 total perkara, yang mana 171 diantaranya ini didaftarkan atau diajukan oleh partai politik. Dan yang menarik Gina Vita dan juga pemirsa, ini dari total 279 atau kemudian 171 diantaranya dari partai politik. Ini memang diketahui Partai Gerindra dan juga Partai Demokrat menjadi partai yang paling banyak mengajukan gugatan, yakni ada sekitar 32 perkara masing-masing. Dan ada juga sejumlah hal yang menarik yang terjadi di persidangan pada hari ini Gina Vita dan juga pemirsa. Salah satunya ini Partai Persatuan Pembangunan atau P3 ini mengajukan gugatan terkait dengan tim kuasa hukumnya ini dalam permohonannya menyatakan bahwa memang menurut mereka terdapat pemindahan suara seperti itu yang terjadi di belasan provinsi di seluruh Indonesia, dari suara P3 atau suara ini dialihkan ke partai lain, yang mana kalau kita melihat memang dari rekapitulasi yang sudah dilakukan oleh KPU, pihak dari P3 ini memang
tidak mencapai ambang batas parliamentary threshold. Terkait dengan hal ini, Gina Vita dan juga pemirsa, ini memang terdapat Hakim MK yakni Arsul Sani yang masih berada di ruang sidang meskipun dia politikus senior P3, namun pihak dari MK telah menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ikut dalam keputusan yang terkait dengan P3. Sementara demikian, Gina Vita, kembali dengan Anda di studio. Baik, terima kasih Kristanti atas laporan Anda langsung dari Gedung MK Jakarta.